got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai manajemen kinerja dalam manajemen sumber daya manusia global di era globalisasi serta perbedaan MSDM global dengan MSDM lokal. Dan kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Oktaristiana, Neng Alia, Vita Merina, M. Nasir, dan Effendi. Selanjutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja menurut Isniar Budiarti merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan manajemen kinerja menurut Dessler dalam Indah Kusuma Dewi dan Ali Masyar 2019 yaitu proses negosiasi penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama, yaitu bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis dan perusahaan. Pandangan dasar manajemen kinerja. Menurut Bakal 1998 dalam Isniar Budi, model integratif untuk kinerja organisasi fokus pada proses hasil, keterlibatan pihak yang berkaitan dalam mencapai tujuan, menilai kinerja objektif dan mengena pada sasaran, evaluasi dan pembelajaran antara atasan dan bawahan. Tahapan manajemen kinerja. Menurut William tahun 1998 dalam Isniar Budiarti 2018 memiliki 4 tahapan utama, yaitu planning, supporting, appreciating, dan rewarding. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu dari tujuan manajemen kinerja. Yaitu menurut Isniar Budiarti, tujuan umum dari manajemen kinerja adalah membangun suatu budaya dalam perusahaan yang mendorong individu dan kelompok untuk bertanggung jawab, memperbaiki secara terus-menerus kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan dan kontribusi mereka yang ditentukan dan disetujui oleh manajemen puncak, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu. Yang kedua, mengintegrasikan sasaran organisasi, kelompok, dan individu. Yang ketiga, memperoleh kejelasan akan harapan perusahaan terhadap kinerja yang harus dicapai oleh individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih erat antara bawahan dan atasan. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan objektivitas penilaian kinerja manajer dan karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen kinerja. Nah, menurut Wibowo 2010, performance management atau manajemen kinerja memberikan manfaat bagi perusahaan, manajer, dan setiap individu di dalam organisasi. Yang pertama yaitu manfaat bagi karyawan, yang kedua manfaat bagi manajer, dan yang ketiga manfaat bagi perusahaan. Yaitu aktivitas manajemen kinerja. Yang pertama yaitu menurut Armstrong dalam Siswoyo Hayono, role del Insian, yaitu pendatangan kesepakatan kerja bersama KKB antara pekerja dengan organisasi yang meliputi kinerja, kriteria kinerja, dan persyaratan kompetensi yang diperlukan. The Performance Agreement, yaitu penjelasan tentang harapan yang harus dicapai oleh pegawai, cara mengukur kinerja, serta persyaratan kompetensi minimal untuk mendapatkan hasil yang telah ditargetkan. Yang ketiga, the performance improvement plan, yaitu catatan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pekerja untuk meningkatkan kinerja jika diperlukan. Yang keempat, the personal development plan, yaitu catatan tindakan yang harus dilakukan pekerja untuk meningkatkan keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge serta tingkat kompetensinya.
Yang kelima, managing performance throughout the year, yaitu pengawasan sepanjang waktu setelah seorang pekerja mendatangani kesepakatan kinerja, program peningkatan kinerja, rencana pengembangan individu dan aktivitas pembelajaran yang terencana. Yang keenam, performance review, yaitu evaluasi formal saat evaluasi kinerja sudah berjalan, meliputi kemajuan dan permasalahan kinerja sebagai basis untuk melangkah dan pada siklus berikutnya. Kemudian kemajuan dan permasalahan kinerja sebagai basis untuk melangkah pada siklus berikutnya, termasuk merevisi perjanjian kinerja, program peningkatan kinerja, dan rencana pengembangan individu. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Eternity penempatan posisi kunci manajemen dari negara asal perusahaan home country. Alasannya, kekurangan alignment negara setempat harus country, keinginan menjaga corporate culture dan kontrol yang lebih kuat, keinginan mentransfer kemanapun keunggulan perusahaan. Lalu ada polycentric, orientasi perusahaan yang mengisi cabang di sekitar tempat perusahaan. Misalnya perusahaan berada di Indonesia, manajernya dari Singapura, Filipina, atasan biaya subsistence lebih murah daripada negara asal, tetapi lebih berkualitas. Pemahaman budaya setempat lebih mudah dan memadai. Regiocentric, memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misalnya perusahaan berada di Indonesia, manajer di Singapura, alasannya biaya escape yang lebih murah, negara asal tetapi dianggap lebih berkualitas, pemahaman budaya lebih mudah dan memahami. Geocentric, keyakinan bahwa seluruh staf harus didapat berdasarkan basis global dengan asumsi manajer yang lebih efisien dan berproportion, dan for the job, budaya dan norma yang memiliki lebih kuat konsisten Anda, dan dapat mempelajari dari beberapa dimensi, yaitu ada culture outside, evangelism, collecting, power, distance, conservation, quality, life, masculine, aggressive. Yakin fokus dapat menjamin feminim, hubungan, personal, sensitif atas kesejahteraan orang lain dan sesama, Anandas Karbuni. Kedua, hal ada limit silent language. The language often schedule the deadline, even the language observe them, language status, the language modus, the language prinsip. Jangka panjang, jangka pendek. The language of excellence, bagaimana tercapainya konsekuensi formal. Dapat mempelajari perbedaan juga referensi. Dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM menurut Willy Susilo 2002 dalam Isniar Budiarti 2018. A. Dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, perubahan aspek afektif, dan perubahan aspek psikomotorik. B. Dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. C. Dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi, seperti diukurnya pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, meningkatkan laba usaha, dan sebagainya. D. Dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya oleh karyawan ke tempat lingkungan tinggalnya. Manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global. Manajemen sumber daya manusia global atau MSDM global dalam Isniar Budiarti et al. Tahun 2018 adalah penggunaan sumber daya global untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Morgan dalam Widodo tahun 2016 mendefinisikan MSDM global atau internasional sebagai mempengaruhi interplay di antara 3 dimensi aktivitas SDM, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara yang operasi dan mengimplementasikan MSDM berbasis global. Bidang manajemen internasional global dikarakteristikan menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen SDM global atau internasional menekankan pada manajemen lintas budaya, cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dan perspektif internasional.
Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Ciri-ciri dari MSDM global yaitu 1. Manajemen SDM global atau internasional menekankan pada manajemen lintas budaya, cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. 2. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. 3. Berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan internasional. Dimensi MSDM global. Menurut Morgan dalam Isniar Budiarti tahun 2018, MSDM global digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu 1. Aktivitas SDM yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan, atau ketiga, aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas MSDM. 2. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas MSDM internasional. A. Negara tuan rumah atau host country di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. B. Negara asal atau home country di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. C. Negara-negara lain, third country, yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja, modal, dan input lainnya. 3. Kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. A. Karyawan negara tuan rumah atau host country nasional atau HCNS. B. Karyawan negara asal atau parent country nasional atau PCNS. C. Karyawan negara ketiga atau third country nasional TCNS. Perbedaan MSDM lokal dengan MSDM global. Menurut Schuler dan Jackson 1999 dalam Hayanuddin Safri 2019. 1. Lebih banyak fungsi dan kegiatan. 2. Perspektif yang lebih luas. 3. Lebih terlibat dalam kehidupan pekerja. 4. Tingkah resiko yang lebih besar. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara dan lebih kurang 80% lebih pendapatannya datang dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola diterima sebagai perusahaan global. Filosofi Coca-Cola adalah berpikir global dan bertindak lokal, yang menggambarkan mentalitas manajemen Coca-Cola. Strategi bisnis utama Coca-Cola adalah kebebasan meniru. Operasional yang cocok sesuai dengan tingkah laku dari pasar sasaran. Coca-Cola mengatur operasi globalnya melalui 25 divisi operasi yang terorganisasi di bawah 6 kelompok regional. 1. Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Fungsi perusahaan manajemen sumber daya manusia adalah menyatukan semua divisi yang berbeda dalam keluarga Coca-Cola. Pencapaian manajemen sumber daya manusia perusahaan dengan 2 cara, yaitu 1. Mempropagandakan filosofi umum sumber daya manusia di antara perusahaan. 2. Membangun kelompok internasional level eksekutif untuk tanggung jawab manajemen senior di masa yang akan datang. Salah satu misi kelompok sumber daya manusia perusahaan dengan membangun dan mendirikan sebuah filosofi di seluruh dunia, yang mana bisnis lokal dapat membangun pelatihan sumber daya manusianya. Contohnya, untuk mendapatkan kebijakan standar kompensasi untuk semua operasi nasional. Coca-Cola memiliki filosofi kompensasi yang sama. Total kompensasi harus kompetitif dengan perusahaan terbaik di pasar lokal.
2 kali setahun, kelompok manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan sesi pelatihan manajemen sumber daya manusia. 2 kali seminggu untuk staf sumber daya manusia dari setiap divisi operasional. Sebanyak mungkin Coca-Cola menjalin hubungan antara staf operasionalnya dengan staf lokal. Menurut seorang eksekutif senior, kami mencoba membatasi jumlah dari ekspatriat di suatu wilayah karena umumnya orang lokal mempunyai persiapan yang lebih baik untuk melakukan bisnis di tempat lokasi mereka sendiri. Kesimpulan, manajemen kinerja menurut Isniar Budiarti 2018-104 et al. Merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan ini haruslah dilaksanakan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Edu Kusuma 2007 dalam Isniar Budiarti 2018, manajemen kinerja adalah suatu proses manajemen yang dirancang untuk menghubungkan tujuan perusahaan dengan tujuan individu, sehingga tujuan perusahaan dan individu dapat bertemu. Globalisasi berasal dari kata global yang maknanya ialah universal. Menurut Kamus Bahasa, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan dinamis. Karena pengaruh teknologi, komunikasi dan informasi dunia yang mengglobal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.